Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ke sistem linier dan linearisasi. Sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, kita akan menuntaskan mengenai masalah pemodelan, yaitu dengan membicarakan mengenai sistem linier dan linearisasi. Apa yang dimaksud dengan sistem linier itu? Sistem linier itu adalah sebuah sistem yang memiliki prinsip atau memenuhi prinsip superposisi. Jadi misalkan kita memiliki sistem dengan masukan UT dan keluaran YT, maka jika kita berikan masukan U1T, maka keluarannya menjadi Y1T. Kita masukkan U2T, keluarannya menjadi Y2T. Nah, jika kemudian kita itu punya U1 yang dikalikan dengan konstanta A1 dan U2 yang dikalikan dengan konstanta A2, di mana masing-masing alfa 1 dan alfa 2 di sini itu merupakan bilangan real. Itu maka kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan yang hasil perkalian alfa 1 U1T ditambah alfa 2 U2T akan tetap menghasilkan alfa 1 Y1T ditambah alfa 2 Y2T. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai prinsip superposisi. Nah, sistem yang bisa atau memenuhi prinsip superposisi seperti yang ada dalam kotak merah ini kita sebut sebagai sistem linier. Selain itu adalah sistem yang non linier. Jadi itu loh yang harus Anda perhatikan mengenai sistem linier, yaitu sistem yang memenuhi ataupun memiliki prinsip superposition atau superposition principle. Oke ya, jadi sekali lagi, jika kita punya alfa 1 U1T ditambah alfa 2 U2T sebagai penjumlahan dua masukan yang berbeda akan menghasilkan alfa 1 Y1T ditambah alfa 2 Y2T. Merupakan penjumlahan dari masing-masing keluaran untuk masing-masing U1 maupun U2 yang masing-masing dikalikan dengan konstanta alfa 1 dan alfa 2. Nah, mengapa kok sistem linier? Kita lihat bahwa sistem linier itu lebih mudah untuk dipahami dan untuk mendapatkan solusi. Itu faktanya, realitanya. Anda bisa bertanya atau bisa mempelajari secara matematis. Di luar sana banyak sekali buku-buku, terutama dalam bahasa asing itu ya, yang menjelaskan tentang sistem linier. Sistem linier juga berasal dari ODE, Ordinary Differential Equation, atau persamaan diferensial biasa yang sifatnya linier. Sehingga biasanya ODE ini solusinya selalu homogen, bisa khusus ya. Kemudian juga solusinya bisa sementara, bisa juga steady state atau keadaan tuna. Nah, kemudian solusinya juga bisa dibawakan oleh initial value maupun solusi paksa, nilai awal dan solusi paksa. Nah, jika sistem kita sudah bisa mendapatkan solusi sederhana dari sistem linier, kemudian kita gabung-gabungkan beberapa solusi sederhana sedemikian hingga membentuk sebuah sistem yang lebih kompleks, maka itu jauh lebih mudah bisa dilakukan. Ya, dibandingkan langsung menyelesaikan dengan sistem yang sangat kompleks itu sendiri. Kemudian karena dia itu linier, maka kita akan mudah untuk memeriksa atau memastikan apakah sistem tersebut stabil atau tidak, ya, terutama dalam kondisi stasioner biasanya menggunakan transformasi Laplace. Oke, itu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah sistem nyata secara inherent itu non-linear. Jadi sebenarnya di luar sana itu sistem linear itu nggak ada. Ya, misalnya FT sama dengan K dikalikan XT, itu kan linear ya, karena ada K-nya di situ. VT sama dengan R kali IT. Nah, model transfer function atau fungsi Ale hanya untuk sistem time linear invariant system, linear time invariant system atau LTI. Nah, banyak teknik analisis atau desain kontrol yang tersedia itu ditujukan untuk linear system. Kemudian sistem non-linear itu seperti yang tadi sudah disebutkan dalam slide sebelumnya, itu lebih mudah untuk dipahami dan dicari ininya. Ya, lebih mudah untuk
untuk dipahami dan mendapatkan solusi. Sehingga di sini sistem non-linear itu sulit ditangani secara matematis. Nah, biasanya kita itu melakukan linearisasi sebelum kita lakukan analisis desain lebih lanjut. Bagaimana? Kita lihat di sini. Non-linear dapat didekati dengan fungsi linear. Tapi untuk penyimpangan kecil gitu ya, penyimpangan kecil masih bisa ditolerir di sekitar titik operasi. Caranya dengan menggunakan ekspansi deret Taylor. Jadi misalkan di sini ada fungsi non-linear di sini, ya. Anda perhatikan ini non-linear function seperti ini ya, dia melengkung begini. Nah, kita bisa mendekati satu operating point di sini. Bisa gradien apa ya. Jadi fx0 ditambah delta x. Delta x itu adalah new coordinates. Dan garis biru ini adalah pendekatan linear. Ya. Jadi ini non-linear functionnya ini yang hitam ini. Kemudian kita pasang sebuah titik operasional atau operating points di XO di sini ya. XO atau X0 di sini kita tarik garis lurus sehingga pendekatannya adalah linear approximation di sini. Nah, kita geser sedikit itu sudah menjadi new coordinate dengan delta x. Itu cara paling mudah melakukan linearisasi secara visual seperti itu. Nah, sistem non-linear misalnya di XDT sama dengan fx, u sebagai fungsi x dan u, maka kita biarkan u0-nya menjadi masukan nominal dan biarkan resultan keadaannya menjadi x0. Maka gangguannya bisa kita tuliskan u-nya itu sama dengan u0 ditambah delta u, sorry. Kemudian gangguannya adalah u sama dengan x0 ditambah delta u. Dengan deret ekspansi Taylor ya. Jadi f sebagai fungsi x dan u kita dapatkan di sini sebagai yang awal dulu ya, x0 u0 ditambah diferensial parsil terhadap x ditambah diferensial parsil terhadap u kemudian HOT. Ya, jadi di sini itu biasanya sama dengan 0 di sini. Nah, ini ekspansinya. Nah, contohnya ini. Sorry, ini sudah ditaruh sana ya karena ini tadi 0 ya. Jadi kita tuliskan bahwa turunan pertama dari x0 adalah fungsi x0 u0. Dengan demikian maka delta x ya, delta x turunan pertama, delta turunan pertama itu adalah turunan parsial f terhadap x dan ditambah turunan parsial f terhadap u. Ya. Jadi dari sini yang tadinya u dengan x, maka di sini dengan sedikit penggeseran delta u akan menghasilkan delta x di mana sistemnya yang tadinya non-linear berubah menjadi sistem yang linear. Oke, itu konsepnya ya. Jadi sekali lagi ada 2 slide di sini. Sistem non-linearnya itu misalkan merupakan turunan pertama dari x yang dinyatakan sebagai fungsi x dan u. Nah, ini di sini ya. Yang nanti kemudian kita rubah menjadi linear system. Oke, coba dipahami terlebih dulu bisa diulang videonya, tidak ada masalah karena keuntungan menggunakan video seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba melinearkan model bandul. Ya, gerakan dari pendulum ataupun bandul di sini dinyatakan dengan ml kuadrat theta t ditambah mgl sinus theta t sama dengan ut. Nah, ini maka ini ya theta, ini L, ini mg, delta t ditambah g sinus theta t bagi L dikurangi ut dibagi ml sama dengan 0. Jadi saya kira ini ut-nya dipindah ke sini ya. ut-nya dipindah ke kiri jadi minus ya. Dan semua dibagi ml kuadrat. Ini dibagi ml kuadrat jadi tinggal g sinus theta t dibagi L. Yang ini ut dibagi ml kuadrat sama dengan 0. Nah, ini adalah ini delta t. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai fungsi sebagai t dan theta dan u. Nah, linearisasi pada misalkan pi ya, pada sudut pi radian. Maka kita temukan u0 ya, pi radian di sini. Sinus pi berapa sinus pi ini ya? Kemudian ini pi. Kemudian ini sama dengan 0. Maka di sini u0-nya sendiri sama dengan 0.
Oke ya, tentukan U0-nya dulu. Theta theta 0 di sini ya, sama dengan pi. Nah, koordinat yang baru theta sama dengan theta 0 ditambah delta theta, atau ini pi ditambah delta theta, kemudian U-nya ininya 0 ditambah delta U. Nah, kemudian dengan deret ekspansi deret Taylor, dengan syarat ini ya, kita masukkan tadi diferensial parsial terhadap theta, ya, hasilnya ini adalah cosinus P, jadi ini cosinus P itu, harusnya cosinus 0 itu 1 ya, cosinus P itu juga min 1, jadi min G per L. Kemudian di sini terhadap U, ya, terhadap U, theta U, ini tadi yang di sini ya, F theta U, yang ini ya, cuman kita isi sekarang U-nya sama dengan 0, bisa terbesar dulu ya, tetanya sama dengan pi. Kalau ini tetanya sama dengan pi, U-nya sama dengan 0. Sama ini ya. Hasilnya min 1/ml kuadrat. Jadi rumus tadi menjadi seperti ini, sehingga kita hasilkan yang terakhir rumusnya adalah, yang linear adalah delta turunan kedua dari theta dikurangi G per L D theta dikurangi 1/ml kuadrat delta U. Nah, itu sudah linear itu ya. Tidak ada yang non linear di situ. Di sini karena ada L gitu ya. L di sini ini sebenarnya sudah bisa kita sebut non linear karena ada sinusnya itu ya. Kalau ini kan sinusnya sudah hilang. Jadi yang linear itu kalau sinus itu kan tidak linear. Ini linear jadi hilang. Nah, bagaimana dengan fungsi alih waktu tunda atau delay time? Ya, jadi kita punya YT ya. YT sama dengan XT minus TD delay time, maka YS sama dengan E pangkat minus TDS ya, delay unit ini. E pangkat minus TD dikalikan S XS. Atau YS per XS itu adalah, nah ini ya. Jadi kalau satu delay time itu dalam S domain itu menjadi pangkat eksponensial terhadap tundaannya itu sendiri. Nah, tapi itu ya, semakin banyak waktu tunda, semakin sulit untuk dikendalikan. Seperti Anda mengontrol bukan suhu ya, tapi pancuran dengan selang yang sangat panjang, jadi ujung sana itu ada delaynya. Jadi kalau selangnya pendek, kita bisa mengatur, bukan suhu maksud saya itu tipe apa namanya, kecepatan ya, kecepatan semprotan itu dengan, sehingga kita bisa melakukan biasanya di ujung ya, jangan jauh-jauh dari ujung, kita akan sulit mengendalikan kecepatannya. Jadi karena ada delaynya di situ, ada delay airnya yang keluar. Gitu. Oke, jadi apa yang sudah kita bicarakan adalah pemodelan dari sistem nonlinear, sistem dengan waktu tunda. Kemudian kita bisa juga melihat pemodelan motor DC sudah ya, sudah kita bicarakan elektromekanikal. Kemudian Anda bisa melinearisasikan model bandul ya, yang lainnya itu ya. Oke, itu mengenai sistem linear dan linearisasi. Terima kasih untuk atensi Anda, partisipasi Anda melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa lanjutkan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.